bakal ngasih tutorial cara konfigurasi remote access. Nah, di sini kita pertama-tama siapkan dulu satu buah router dan satu buah PC. Nah, topologinya hanya dua ya guys, router dan PC. Nah, di sini kalian pasti nanya, pakai kabel apa? Nah, di sini aku pakai kabel cross. Nah, kabel crossnya itu pilih yang FA00 ya guys. Nah, di sini kan merah ya, masih merah. Nah, kita harus sampai hijau kabelnya. Nah, makanya kalian simak video ini sampai selesai ya guys, biar kalian tahu konfigurasi dari awal sampai akhir, sampai berhasil, sampai kabel itu tuh hijau dan successful ya. Nah, pertama-tama kita siapin lagi kabel yang warna biru, yang ini ya, yang melengkung kayak gitu ya guys. Nah, pilihnya yang paling atas. Nah, biar bisa memasang ya guys. Nah, di sini karena aku udah pakai kabel cross dan yang biru yang melengkung itu, kita langsung ngisi dulu IP-nya ya guys. Nah, di sini kita isi dulu IP, tapi sebelum ke itu kita tulis dulu, ketik dulu username, password, dan enable password, karena biar nggak lupa ntar konfigurasinya ya guys. Nah, di sini sedikit lama ya guys, mohon maaf. Kita tunggu dulu ya guys sebentar. Nah, karena di sini aku udah siap, di sini aku username-nya pakai nama aku Repa. Bebas kok kalian mau nama siapa juga, tapi karena di sini aku biar inget, jadi aku pakai username Repa. Nah, setelah itu kita enter, kita ketik password, dan passwordnya itu yang mudah dihafal ya guys. Jangan sampai kalian itu lupa untuk ntar masuk ke loginnya. Nah, di sini aku lagi nulisin password ya guys. Passwordnya itu kalau aku 135, dan enter enable password. Enable password sama password itu ada bedanya ya guys, enggak sama. Nah, di sini aku lagi ngetik enable password. Enable password aku itu yang mudah diingat aja ya guys, agar kalian bisa login. Nah, setelah itu di sini enable passwordnya itu aku 5, bentar ya guys ya. Di sini itu aku 5321 enable passwordnya. Nah, kalian boleh ikutin nih cara kayak aku biar kalian enggak lupa ya, untuk ntar bisa masuk loginnya. Nah, setelah itu kita langsung ke PC ya guys. Kita isi dulu IP-nya. Kita ketik 192.168 titik tunggu ya guys, titik 30.2. Nah, karena ini 2 dan entar kita login itu jadi 30.1, karena itu tuh menyeting routernya secara otomatis ketika kita mau login ya guys. Nah, karena di sini aku udah, kita masuk aja ke terminal, dan di sini kita langsung oke aja.
Nah, ternyata aku bisa login ya guys, tapi ini belum sepenuhnya kita login karena di sini kita harus config dulu routernya. Nah, seperti biasa konfigurasinya itu kita ketik enable, lalu kita enter, lalu kita ketik conft, lalu kita enter, dan di sini kita tulis ya guys, ketik. Nah, di situ aku lagi config router ya. Kalian boleh nih ikutin dari awal sampai akhir karena supaya kalian itu paham dan simak video ini sampai akhir ya. Nah, di sini itu aku masukin setelah conft itu aku masukin username sama password, dan itu tuh kalian harus sama, jangan ada yang beda sedikit pun, karena kalau misalnya kalian beda itu bakal invalid. Nah, karena udah itu aku langsung masukin enable passwordnya. Nah, kalian bisa lihat nih, aku kan udah nulis username, password, dan enable password karena biar memudahkan ketika aku lagi konfigurasi router kayak gini ya guys. Nah, kalian boleh tiru banget nih biar kalian itu memudahkan. Nah, setelah itu kita akan config yang ini ya, yang routernya yang interface FA00. Nah, setelah itu kita masukin IP address-nya 192.168.30.1 karena ini tuh seperti kita isi gateway tapi di router secara otomatis, dan kita masukin subnet masknya, langsung kita tekan no sh agar bisa terhubung ya guys. Nah, karena di sini aku udah di no sh in dan tampilannya akan muncul seperti ini ya guys. Nah, setelah itu kita langsung ketik aja bentar ya guys. Nah, setelah itu kita langsung aja ketik line VTY 04 ya guys. Nah, kita tunggu dulu. Di sini aku sedikit lama ya guys karena aku lagi mikirin caranya biar enggak invalid gitu ya. Nah, di sini kita ketik login lokal, lalu kita ketik juga transport input telnet. Nah, kalian jangan salah untuk pengetikannya ya, jangan salah telnet karena itu telnet sama telnet itu terdengar sama tapi itu bisa invalid ya guys. Jadi yang benarnya itu input telnet. Nah, setelah itu kita enter dan hasilnya itu akan seperti itu tampilannya ya guys.
Nah, kita langsung aja ke comment untuk coba ngeping ya guys. Kita ngeping 192.168.30.1, karena itu kayak kita itu ngeping ke router secara otomatis yang gateway-nya ya guys. Nah, setelah itu kita ketik telnet 192.168.30.1. Nah, tampilannya kita akan bisa login, dan kita itu kalau udah ada tampilan kayak gini berarti kita udah berhasil ya guys. Kita bisa login, username Reva, dan ingat ya guys, masukin passwordnya itu yang enable password, bukan yang kode passwordnya, karena itu bakal login invalid ya. Nah, jadi yang benarnya itu yang enable password. Nah, kalau udah selesai akan muncul seperti bacaan router dan kita ketik COFT. Nah, akhirnya kita udah bisa dan udah berhasil ya guys. Nah, kita lihat apakah kabelnya, dan ternyata kabelnya sudah hijau ya guys. Kita berhasil. Mungkin segitu aja ya guys.